Anda semua, terutama yang sudah sedia di layar kaca Anda. Karena hari ini saya Kak Ros dan di pojok sana beserta bintang tamu kita hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi Go Secret. Oke. Baiklah, kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot dulu ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang masih lagi ramai diperbincangkan oleh netizen adalah lagi-lagi kasus dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh selebriti. Nah, kali ini yang menjadi sorotan itu adalah terakhir ya laporan Vena Melinda atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Dua-duanya public figure juga, sama seperti waktu itu kejadian sebelumnya, yaitu ya Rizky Bilar sama Lesti gitu. Ini masih terus bergulir. Banyak komentar netizen, banyak info-info baru yang muncul, dan yang terakhir yang juga ramai menjadi perhatian publik itu adalah keterangan dari adiknya Vena yang namanya adalah siapa namanya, Reza ya. Dia juga sempat sharing sebuah video pada saat Vena melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Kayaknya itu di ruangan tempat kejadian gitu ya, di daerah Kediri. Ada situasi yang digambarkan di situ gitu ya. Termasuk juga ada Vena dan kondisinya pada saat itu gitu. Jadi itu video menjadi bukti. Dan adiknya itu sempat mengatakan bahwa Ferry sempat minta agar video itu dihapus gitu ya. Dan sempat meminta maaf, mencoba untuk berdamai. Seperti apa sih statement dari adiknya Vena yang saat ini terakhir masih menjadi kuasa hukum, begitu ya, kuasa hukumnya Vena Melinda sejauh ini ya. Walaupun kemarin ada sempat Hotman Paris mengatakan Vena sempat meminta Hotman Paris juga untuk menjadi kuasa hukum, tapi ya karena di Surabaya mungkin belum ada surat ininya. Ini masih adiknya yang menangani. Kita lihat videonya berikut ini. Bercacaran di mana-mana. Itu handuk bekasnya. Coba dihapus tadi ya. Cuman Vena menolak. Karena mungkin dia udah banyak traumatis yang dialami ya. Jadi dia nggak pengen pada saat ini ada kondisi bekas yang terlihat itu dihapus gitu loh. Maka ini nih penting banget ya. Gitu ya, dan juga ada apa infonya bahwa ini sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi begitu ya, tapi kayaknya ini yang sudah melampaui batas sehingga Vena akhirnya memberanikan diri untuk melapor gitu ya. Nah, tapi ini yang juga menjadi sorotan netizen ketika adiknya Vena ini memberikan statementnya adalah bahwa dulu memang ada sempat diwawancara di vlognya Vena bahwa Reza ini adiknya ini menjadi salah satu yang paling lama memberikan restu terhadap hubungan Vena dan Ferry, sama seperti Ferrell gitu. Ini ada artikelnya, terungkap anak-anak hingga adik Vena Melinda dulu tak restui Ferry Irawan. Ada statementnya di artikel ini, bunyinya adalah gini ya. Kalau malah akhirnya harus setuju, ya ini statementnya dari Reza itu ya. Itu sebenarnya pure karena apa yang menjadi kebahagiaan kakak gue, yaitu jadi kebahagiaan gue juga. Sesederhana itu gitu. Jadi mereka berharap sebetulnya dengan pernikahan Vena dan Ferry, Vena bisa berbahagia gitu. Tapi ya begitulah ya, banyak netizen kalau kita lihat komentarnya, coba kita lihat komentarnya itu pada ini kan Vena anaknya 2 laki-laki gitu ya. Apa ya menjadi reaksi Ferrell dan Atala secara real dalam hatinya, tahu bahwa ibunya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Ya, kita lihat komentarnya. Cepat atau lambat Allah akan memperlihatkan setiap keburukan manusia. Yang berikutnya, Vena itu terlalu bucin, tidak tengok istri Ferry yang dulu bagaimana ditinggalkan. Orang bucin mah sudah tutup telinga dan tak mau apa kata orang yang dekat dengan Ferry. Yang berikutnya komentarnya, jangan kasih ampun lagi biar blacklist dari TV radio biar bisa tobat sekalian. Yang berikutnya, jangan cabut laporannya. Berikut lagi, terus lanjut jangan sampai cabut laporan ya Mbak Vena gitu. Ya ini kejadian yang kedua dalam waktu yang berdekatan tentang kasus laporan KDRT gitu ya. Dan ini memang dilaporkan. Kalau kita lihat beberapa kasus KDRT memang ini hal yang tidak mudah gitu. Apalagi pada saat sudah melaporkan juga kadang-kadang ada beberapa yang kemudian mencabut laporan dan seterusnya. Tapi ya tetap ya kita berpihak pada korban. Berharap ya ada yang terbaik untuk Vena Melinda gitu ya, dan semoga ini tidak terulang lagi. Kalau dibilang terlalu bucin sih gini, tapi memang ya
kalau kita baca di berita-berita yang kadang-kadang gitu ya. Tidak tahu lah ya, pintar mungkin atau gimana lah ya. Bukan masalah bucin, tapi memang ya ada banyak orang juga yang memang berkomunikasinya baik sekali gitu cara berkomunikasi. Dia semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Nontonlah infotainment itu walaupun katanya jelek apa segala macam, kadang-kadang di dalam situ ada kok pelajaran yang bisa kita ambil. Infotainment, rumpi, no secret, tentu saja ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Hikmah dari bintang tamu kita yang pertama ada Kartika Putri dan putrinya Kalisa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kartika Putri, artis kelahiran 1991 yang mengawali karir dengan membawakan acara olahraga dan kuis pada 2011 ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan dikaruniai 2 anak yaitu Kalisa Agnia Bahira berusia 3 tahun dan Hadijah Aliyah Basira yang lahir pada Oktober lalu. Kalisa yang dipuji netizen cantik dan pintar ini sudah minta berhijab di usia 3 tahun, bisa salawatan dan bernyanyi, bahkan tahu lagu Alamat Palsu yang dipopulerkan Ayu Ting Ting, namun tidak berani menyanyi di depan ayahnya. Kalisa yang viral karena menyebut foto ibunya sebelum berhijab seperti Tarzan ini baru pulang liburan bersama keluarga dari Hong Kong dan Jepang. Benarkah Kartika Putri akan menjadikan Kalisa sebagai artis? Dan bagaimana caranya menangani Kalisa saat sedang cemburu dengan sang adik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Kalisa. Kalisa dulu aku sebut baru Kalisa Karpot. jangan lihat diri Kalisa di situ ya, benar Kalisa kan dulu. Kalisa waktu tadi cerita Kalisa habis dari jalan-jalan dari Hong Kong. Dari mana? Dari mana? Hong Kong, Disneyland, Jepang, Airport. Hong Kong, Disneyland, Jepang, Airport, jalan-jalan ya. Seneng. Paling seneng kemana Kalisa? Paling seneng main apa? Disneyland. Oh Disneyland. Yang di Hong Kong apa yang di Jepang? Disneyland Hachiko. Hah? Hachiko Oh juga. Hachiko, lihat Hachiko juga. Lihat Mickey Mouse. Oh Lihat lihat Mickey Mickey Mouse Mouse. juga. Ini juga yang lagi ramai menjadi perhatian, banyak menuai pujian dari netizen begitu ya. Kalisa ini memang dari usia yang dini sekali sudah sadar untuk menutup aurat ya kan. Bahkan galak ya sama mama ya. Panggilannya apa? Ibu. Ibu. Ya, ibu kalau keluar rumah harus gimana? Harus pakai bajunya gimana ibu? Gini. Gini. Nggak boleh apa? Nggak boleh Kayak asik. gitu harus. Oh, harus kayak gitu. Nggak boleh apa? Boleh pakai baju seksi. Oh, nggak boleh pakai baju. Baju seksi itu kayak gimana Itu sih? tante pakai baju seksi. Oh, padahal aku udah milih yang paling ini ya. Ini seksi ya termasuk ya. Ini harus ketutupan rambutnya. Emang kenapa harus pakai baju seksi? Kenapa, Biar apa? Kenapa nggak boleh pakai baju seksi? Auratnya? Auranya ketutup. Oh harusnya ketutup ya. Jadi rambut aku harus ditutup. Gitu. Tante jilbabnya belum kering. Lagi dicuci. Kan lagi musim hujan sekarang. Ya ampun, belum tante. Maaf ya Kalisa. Gimana tuh ya? Kita lihat videonya ini ya. Ini gak cuma yang lain-lain, bahkan ibunya aja juga dinasehati sama Kalisa ya, pintar sekali. Coba kita lihat yang berikut. Ibu ya. Ibu nakal ya, bandel ya ibu ya. Bikin Kalisa jadi kesel deh ya, gitu ya. Kenapa Kalisa kenapa marah waktu ditunjukin foto sama ibu? Itu kerjaan kakaknya, kakak Sajid. Jadi dia kan nggak percaya karena aku belum pakai jilbab. Nggak mungkin ibu pergi, ibu belum berjilbab. Kakaknya kan udah lebih pintar kan. Dia searching terus dia tunjukin. Ini loh ibu kan dulu pergi-pergi juga nggak pakai jilbab gitu. Terus dia shock kan karena alhamdulillah kan aku sebelum ada dia udah hijab. Iya. Dan dia nggak pernah ngelihat aku pergi tanpa hijab. Jadi dia shock. Dia ngamuk, sengamuk-ngamuk itu nangisnya sebenarnya kejernya lama banget. Serius? Setengah jam tuh dia kayak tetap nggak terima kenapa ibu bisa foto itu gitu. Tapi ibu sekarang udah nggak gitu kok. Ya ibu sekarang kemana-mana gini. Tapi aku mendingan jelasin dari sekarang kan. Iya. Kayak dia nggak kaget nanti sebelum teman-teman nanti kasih tahu gitu. Jadi aku udah yang kayak oke, aku udah ready dengan masa lalu aku yang harus dia juga tahu gitu pembelajaran. Dulu kan ke IP ngejelasin IP Bunda iri deh sama IP udah bisa berhijrah dari sebelum balik gitu, udah dapat ilmunya. Bunda terlambat. Siapa tuh? gitu. Itu Kalisa. Nah setelah IP ya PR-nya sekarang Kalisa. Kalau Sajid Sadir juga udah ngerti kan, udah bisa dikasih tahu. Dulu Bunda tuh masih nggak tahu ilmunya, nggak tahu kalau Allah marah gitu. Kalau sekarang udah tahu. Akhirnya jelasin ke dia, nggak nyangka juga Akhirnya dia bisa. itu. Abis itu aku belum bahas-bahas lagi, karena aku takut dia ngamuk-ngamuk lagi gitu. Oh. Kalisa, jadi kalau Kalisa nanti pakai jilbab yang rapi ya, jangan kayak ibu ya.
Ibu Iya. cakepan mana? Ibu yang difoto? Ibu bagus pakai baju seksi yang- apa pakai jilbab? Pakai jilbab. Pakai jilbab. Ya. Alisa tahu dari mana sih kalau perempuan tuh harus pakai baju panjang? Yang ajarin siapa? Yang ngajarin? Abah. Oh, Abah. Terus kan Abahnya namanya siapa sih? Habib. Habib siapa? Dia takut kan jadinya. Habib siapa? Abah bilang apa? Dia nggak berani nyebut nama soalnya kalau bangunin abahnya tidur suka bilang Habib Usman bangun. bangun. Terus abahnya bilang kok panggil nama jadi sekarang anaknya takut. Ini, boleh kan ditanya. Kan Iya ditanya. namanya siapa? Habib Nama- siapa? Nama Abah. Habib Usman bin Yahya. Oh, pintar. Abah bilang apa waktu itu? Ingat nggak? Kalau nggak pakai jilbab, kenapa? Waktu itu Kalisa belum mau pakai jilbab, terus abah bilang nanti kalau udah gede kayak empe pakai jilbab kayak ibu juga gitu ya. Pakai cadar. Oh pakai cadar juga gitu ya. Jadi sekarang Kalisa kalau pergi-pergi pakai kerudung. Enggak juga, tergantung kan. Lagi mood-moodnya aja. Oh, iya, Sekarang aku nggak berapa paksa kayak hari ini dia minta pakai jilbab. Oh, kembar ya, sama ibu Dia ya. pakein. Terus kalau seandainya dia lagi nggak mau ya aku biarin. Tapi kita udah warning kayak nanti Kalisa kalau udah sudah kakak empe harus pakai jilbab. Oh. Jadi dia udah mulai diajar kan udah bisa ngerti gitu ya. Dari umur berapa itu mulai di Kalau abahnya sih selalu dikasih tahu gitu. Biasanya di momen apa tuh? Pagi, siang, malam? Pada di saat di apa? momen pada saat dia nanya kok kan kita harus tahu kok pakai jilbab ini kok enggak Iya, gitu. iya. Kita kasih tahu oh kayak ada sahabat aku nggak pakai jilbab. Oh tante soalnya bukan muslim gitu. Terus oh tantenya soalnya memang belum. Kita selalu kasih tahu itu sama dia biar dia nggak kaget. Karena kan ya kita nggak bisa merubah sesuatu tapi dia yang harus mengerti. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau Kalisa tadi tanya, kok tante Nggak pakai jilbab? Ya itu ceritamu mbak. kamu jelasinnya gimana? Kalau aku biasanya suka ada keluarga juga kan yang nggak pakai gitu. Aku udah bilang belum, nanti tante pasti doain pakai jilbab ya. Tapi Kalisa nggak boleh tanya. Tadi aku lupa suruh jangan nanya. Nggak apa-apa. Maaf ya tante, Kalisa cuma tanya gitu ya. Nggak apa-apa, boleh tanya. Gimana kalau nanya? Kamu nanya gimana? Menyanyi. Gimana nanya? Terus apa lagi? R gitu. Kamu nyanyi. Nyanyi. Aku dengar kamu juga udah pinter salawatan, pinter nyanyi juga. Iya nggak sih? Betul nggak? Iya, Kalisa. Iya, tante yang nanya. Bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak Kalisa? Bisa. Coba nyanyi. Coba dong, aku pengen dengar. Tuh, Bintang kecil aja, dananya. lagu bintang kecil. Ayo. Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin Dari. Lanjut dong. Jauh. tinggi ke tempat kau berada. Aduh, bagus loh, udah ada improvisasinya. Gitu ya. Anak lawak soalnya kan, jadi nyanyinya nggak mungkin bagus. Itu yang ngajarin Nyanyinya cuma pasti ibu lucu. ya, ibu ya. Ibu. Kakak Kal- Sajid ya? Kalisa katanya kamu tuh juga ngefans sama Ayu Ting Ting, bisa lagunya Ayu Ting Ting, bener? Bukan. Ah, siapa dong? Kakak Jit. Oh yang ngajarin kakak Sajid. Kakak Sajid yang suka, tapi kamu bisa. Bisa Kamu nyanyi bisa lagu Ayu juga? Ting Ting? Masih bisa Lagu nggak? apa? Lagu apa? Biasanya. Tapi nggak inget. Ya nggak Tapi apa-apa, nggak- sedikit aja boleh, sedikit aja. Yang lagu yang mana sih? Yang alamat palsu Biasanya mana? nggak? Coba. Gitu. Ya. Bukan. Yang mana? Ada abah ya soalnya di situ. Abah, pergi dulu Abah. Lagu ini aja, Wong Kongono. Hah? Oh, lagu apa? Iya. Wong kayak gitu yang. Iya. Wongkong ini tadi babet ke saing ke ya masih kalah saya alang aku alang mampu aku bangsa kuatku mencintaimu aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ih, Kalisa nanti kalau udah gede pengen jadi apa Kalisa cita-citanya? Kalisa kalau udah besar mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Mau jadi Mau jadi penyanyi, mau jadi dokter, guru, apa mau jadi penyanyi. ustazah? Heeh. Mau nyanyi
nyanyi ustazah. Oh, mau jadi nyanyi ustazah gitu ya. Emang boleh sama abahnya? Dia mau jadi ustazah. Oh, ustazah. Oh, mau jadi ustazah. Nggak mau jadi penyanyi nggak? Karena kan kalau abahnya ngajar, dia selalu duduk di sebelah abahnya kan. Akhirnya sama abahnya udah mulai disuruh hafalan, suruh ngaji. Alhamdulillah udah Iqra 2. Oh ya. Iya, terus jadi dia akhirnya bilang nanti Kalisa baru Babi boleh. Bu. Hah? Babi bu gitu, saya ngaji. Oh, udah bisa ngaji. Coba alibata apa nggak? Alif bata sajim ha ha dal dal jai shin shin shot data zo angin fakaf kaf lam mim nun waw halam alif hamzah ya. Allahul Kafi, sholat dulu. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget sih kamu, pinter deh. Ini memang anak-anak biasa kalau abahnya lagi Ngajar. Ngajar anak-anak selalu ikut. Iya, jadi aku selalu bawa anak-anak ke majelis dari zaman dia bayi. Sekarang kan Hadijah gitu. Terus kakak Sajid Sadri juga selalu bawa. Jadi kayak kalau pada saat sholawatnya mereka dengerin, ikutin. Di rumah juga kan nggak boleh gadget. Kemarin pas liburan terpaksa banget aku harus kasih. Itu pun kita kasihnya aplikasi yang alif bata. Jadi dia belajar ngaji, tetap dilibatin yang kayak gitu. Dan terus dia tahu lagu yang tadi itu? Dari mbaknya nyolong-nyolong, kalau nggak dari dangdut gerobak dorong lewat gitu. Oh, pinter dong ya kamu, baru denger gitu-gitu aja ya udah hafal. Makanya jangan sampai dangdut gerobak dorongnya mangkal depan rumah. Ya ada bukan jadi satu ustazah. album lagu dia hafal. Oke, Kalisa, ini aku mau tanya ya. Biasanya kalau di rumah mama kayak gini nggak sih misalnya? Ibu. Ibu tuh galak nggak sih? Oh, ibu nggak galak ya. Tapi ibu pernah marah nggak? Oh, nggak pernah marah. Ibu kalau marah gimana? Karena nggak mau makan. Nggak, kalau marahnya gimana? Inces? Incas, Oh, ibu cuma ngambek doang. Kalau abah galak nggak? enggak. Oh, enggak. Abah pernah marah nggak? Kalau kalian bilang Usman. Kalau Kalisa bilang Usman kan. Baru abahnya marah. Marahnya gimana abah biasanya? Bilang apa abah? Abah nanti nggak mau ajak jalan-jalan. Oh gitu. Ya panggilannya Inces ya. Inces. Iya. Oke, Inces. Kalau ibu tuh suka beliin mainan nggak? Suka. Suka. Biasanya gimana? Ibu yang Ibu yang pilihin Kalisa yang Main. mainin. Uh-uh. Abah yang bayar. Betul. Itu betul ya. Itu yang paling betul. Ibu pilih anak main, abah yang bayar. porsinya udah sesuai ya? Ya, betul. Porsinya. Ada begitu ya. Ibu suka masak nggak sih? Suka masak. Tapi Makaroni. makaroni enak nggak? Enak ya. Cuman makaroni doang soalnya masaknya bisa. Dia agak bingung. Ibu suka masak nggak? Makaroni doang di otaknya. Emang bener sih seumur hidup dia baru masak makaroni. Kalau ibu, kan Kalisa udah belajar ngaji, udah mulai pintar. Ibu udah pintar ngaji? Ibu juga pintar ngaji kan? Kalisa ditanya, ibu pintar ngaji nggak? Ibu pintar nggak ngajinya? Oh, pintar juga ya. Ibu itu orangnya suka main HP nggak sih kalau ibu? Main handphone? Tapi sedikit doang. Oh, sedikit doang. Yang paling sering main handphone siapa? Abah lama-lama banget. Oh, kalau lama banget. Ya, kalau ibu hobinya belanja nggak sih? Ibu suka belanja ya? Suka beli tas, beli sepatu gitu. Iya, suka. Ibu atau abah? Abah Oh, abah yang suka belanja. Beliin siapa? Heeh. beliin Kalisa. Oh, beliin kamu juga. Lucu ya. Kita masih ngobrol lagi nggak sama Kalisa sama Kartika? Hah? Oh, nanti kita ngobrol lagi ya nanti ya. Kalisa, Oke, ya. Tante. Aku mau ketemu sama teman-teman aku yang lain juga ya. Kamu nanti ngobrol juga ya sama tante-tante yang lain ya. Oke, ini ada satu lagi nih tante. Udah lama aku nggak ketemu nih. Ada Melody Prima. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Melody Prima, artis kelahiran 1995 ini mengawali karir sebagai model dan membintangi sinetron pertamanya Dia Bukan Cinderella pada 2008. Wanita yang dikenal lewat perannya sebagai Betty Slebor di sinetron Si Biang Kerok ini menikah dengan Tommy Bagus Setiadi, pimpinan rumah produksi pada Maret 2016 lalu dan dikaruniai 2 anak, namun semenjak menikah ia vakum dari dunia entertainment. Pesinetron yang sebelum berhijab kerap berpenampilan tomboy ini Desember kemarin memposting foto dan menulis tentang bangga dengan dirinya karena tidak gampang patah menghadapi hal-hal di luar dugaan dan sudah bisa menentukan hidup ke depannya. Mengapa Melody Prima menghapus semua foto bersama suaminya? Dan benarkah pernikahan Melody Prima sedang bermasalah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.